Al-waladul ladzi Anak itu yajlisu. duduk. Anak itu Al-waladul ladzi yajlisu laki-laki alal itu maq'adi. Apakah anak laki-laki itu yang duduk di atas kursi? Bukan, Di atas. Ibu nggak nanya juga, Bu. Oh, ya. Kan nggak ada huruf tanyanya, Bu. Al-waladul ladzi, anak laki-laki itu anak yang yajlisu alal maq'adi, yang sedang duduk di atas ya, di atas bangku. Bangku Tolibun. orang murid adalah seorang pelajar. Ya. adalah seorang pelajar. Ya, itu kan jadi al-waladul ladzi, dia istilahnya mensifatinya atau kata penjelasannya pakai al-ladzi. Nah, al-waladu. Nah, sekarang itu kan seorang. Kalau dua orang gimana? al-waladul ladzani. Kok al-waladu, Bu? Coba. Apa? Al-waladanil ladzani. Iya. Al-waladanil ladzani. Nah, memang terus berpengaruh, Bu. Kalau bentuknya jumlah ismiyah. Coba kalau Ibu lanjutkan. Al-waladul ladzani. Tadi kan ya jilisu. Apa jadinya? Ya jelisani. Iya, ya jelisani. Nah, alal dua kursi. Alal apa? Coba. Tadi kan kursi. Tadi kan alal maq'adi. Dirubah jangan isinya. Dirubah jangan. Dirubah. Nggak usah. Nggak usah. Yang butuh penyesuaian itu kan yang dua orang itu. Jadi maksudnya dua dengan kata sambungnya yang harus diperhatikan sama ya lisan. Kan begini maksudnya. Lagian juga kalau satu bangku bisa kan duduk, Bu? Iya. Tergantung bangkunya. Iya kan, Bu? Bangkunya satu, anak dua, bisa kan duduk di situ? Ya. Nah, beda dengan kalau al-waladani lalu pakai al-ladzi, nggak bisa. Sebab itu kata sifat untuk seorang. Nah, sekarang anak-anak ganti. Al-auladu. Al-auladu ya. Al-auladul ladzina. Alladzina. Ya jelisuna. Al-auladul ladzina. Terus? Ya jelisuna ya, Ustaz. Ya jelisuna. Alal maktabi. Alal maq'adi ya. Jangan maktabi, Bu. Maktabi meja. Nggak boleh anak-anak meja, Ibu. Kenapa tadi maktabi saya gitu? Maq'adi ya. Oh, maq'adi. Dari qa'ada. Qa'ada itu duduk. Maq'adi itu bangku. Kalau dulu kan kalau sekolah dulu kan SD itu kan yang bangku panjang untuk 3 orang itu kan, Bu ya. Iya, saya terus maktabi ini. Yang antara meja sama kursinya menyatu. Ngalamin, Ibu? Iya, mengalami, Ustaz. Iya kan? Antara meja dengan bangkunya itu menyatu gitu kan. Nah, itu maq'adi. Jadi kalau di meja jangan duduk, apalagi 3 orang di situ. Baik. Jadi al-auladul ladzina yajlisuna alal maq'adi saja. Nah, terus ke belakangnya tulabun. Bisa, betul. Boleh tulabun atau jamak dari tolib. Itu saja yang ingat tasrifan itu. Tolab. Tasrifan. Tolibun, tolibani apa?
Tolibatun. Tula. Tolibuna, Bu. Iya kan? Tolibun, tolibani, Polibuna. tolibuna. Atau memang ada yang menyebut tolabatun. Ya, dianggap muzakkar itu tolabatun. Tapi kalau yang normatifnya, Ibu ingat saja sebenarnya di tasrifan yang tasrif istilahi atau lugawi itu membantu untuk mengetahui bagaimana bentuk mufrad, musanna, jama. Tapi itu di situ ada isim, ada untuk isim, ada untuk fi'il. Ya. Nah, jadi itu seperti itu. Untuk yang sebenarnya itu kebetulan al-waladunya kan jamak muzakkar salim. Maaf, jamak itu taksir ya. Bisa. Al-walad itu masuk jamak taksir. Jadi khusus walaupun dia itu jadi ada isim-isim yang khusus. Ya. Nah, baik. Nah, itu kan untuk laki-laki. Nah, sekarang perempuan, Bu, gimana nih perempuan? Sama kalimatnya Ustaz. Masih walad. Ya, silahkan. Pokoknya mu'anas. Ya, diganti tadi al-walad supaya jadi mu'anas. Gimana? Al-waladatul lati. Ya. Ya, Nah, gini tajlid. aja. Gini aja. Memang sebenarnya boleh al-waladatu. Ya. Sebenarnya boleh. Kalau waladu bisa boleh waladatu. Kalau ada ibnun sama bintun kan Bu ya. Ya Ustaz. Nah, sekarang coba minta sekarang bintun saja pakainya. Coba. Al bintul lati Al bintul lati tajlisu tajlisu, betul. ala maq'adi Alal maq'adi. at-talibatun. Jangan pakai alif lam, Bu, ya. Oh gitu. Nggak pakai Paham alif ya? lam, Ustaz. Dia itu jadi itu tuh yang panjang tadi tuh Bu ya. Itu mubtada itu sepanjang itu. Yang al bintul lati tajlisu alal maq'adi itu mubtada ya Bu ya, namanya semuanya. Nah, di ujungnya tolibatu itu khobar namanya. Jadi bisa begitu. Nggak pakai alif lam. Karena dia khobar, Bu. Oh ya. Jadi kan kalau setelah dimasukkan dengan aladi itu kan sebenarnya sifat hanya menjelaskan aja. Pokoknya kan albintu, iya. Iya. Asalnya itu albintu tolibat. Asalnya albintu tolibatun itu. Nah, cuman dikembangkan. Kan di Quran juga seperti itu. Sebenarnya kadang mubtada. Ya. Tapi kata sifatnya yang menjelaskannya panjang. Nah, baik. Nah, sekarang coba dua. Kalau dua orang. Albanatun. Dua orang, Bu. Dua orang, Bu. Albanatanil. Albanatanil. Dua orang, Bu. Asalnya kan albintu. Nah, supaya jadi dua jadi gimana? Bintanil latani. Ya, albintani, Bu ya. Ya, albintanil latani. ya, latani tajlisani maq'adi alal maq'adi terus tolibatani. Tolibatani. Ya, betul gitu. Nah, sekarang jama. Albanatul lati. Lati terus
Tajlisuna. Iya, Tajlisuna tajlisuna. ala maq'adi. Coba, betul nggak tajlisuna? Ayo. Ayo. Tajlisna. Tajlisna. Apa? Bener nggak tajlisna? Ayo, perhatikan. Coba, ayo. Intip dulu, Ilmu Ustaz. sorof itu dulu. Boleh dilihat tasrifan itu. Jadi dia domirnya apa itu, Bu? Kata ganti. Bunna. Bunna. Jadi apa? Lihat Bunda. Pakai Tajlisna. apa? Pakai ta Tajlisna. atau ya? Oh iya. Yajlisna. Iya, ya jelisna ya. Tajlisna. Ibu ya. Kalau Albana. tajlisna itu antunna. Iya. Jadi itu maksudnya butuh kejelian tuh begitu, Bu. Jadi ada kalau yang masalahnya yang perempuan. Iya. Seorang dua orang tak pas banyak kan jadi ya kan, Bu? Nah, kalau yang laki-laki kan misalnya ya dua kan? Ya jelisu, ya jelisuna, ya semua kan? Tapi kalau yang perempuan nggak lihat tajlisu, tajlisani, ya jelisna, ya kan? Nah, jadi beda. Ya. Nah, jadi itu seperti itu. Albanatul lati. Yajlisna. Alal maq'adi. Maq'adi. Nah, itu apa? Tolibatun. Iya, tolibatun. Ya, nah, seperti itu. Nah, sekarang ya, yang aladaini atau aladi, misalnya ya. Begini. Terutama yang dua ya, kalau yang satu itu kan sama, Bu ya. Yang satu itu mau dia jadi objek, mau jadi subjek, begitu. Kalau kedua, belum tentu dilihat nanti apakah dia jadi subjek atau objek. Kalau tadi kan jadi apa namanya, masih jadi subjek semua. Nah, sekarang dia posisinya sebagai objek. Ya, misalnya telah menolong guru itu dua orang murid yang duduk ya, yang duduk ya, itu aja dulu, yang duduk aja. Coba gimana, Bu? Nasara mudarisu. Ya, Nasarul mudarisu Telah menolong guru itu. Apa tadi, Ustaz? dua orang murid yang sedang duduk. Atil midani ya Ustaz. Ya. Atil midani. Nah, bener nggak Mida? Dua orang Toliba ini. Apa atil midani? Bener nggak? Atil midaini ya Ustaz. Iya. Karena apa? Karena pakai alata ini tadi. Objek. Nah, kenapa? Iya, betul. Karena dia objek. Mizaini, terus kata bantunya apa? Al-Zaini. Ya, al-Zaini. Duduk. Jadi apa? Terus duduk ya? Yang sedang duduk gimana, Bu? Ya jelisani. Iya, ya jelisani. Udah, itu memang soalnya apa? Kalimatnya sampai situ. Sebenarnya dilanjutkan bisa saja ditambah. Tapi intinya di situ. Yang mengikuti kaidah 2-2. Jadi bedanya seperti itu. Ketika dia jadi subjek dan objek. Jadi ini nih kata sifat hanya ingin menjelaskan. Tadi saya kan katakan ada kata yang diberi kata sifat, ya kan?
Nah, kalau ini kata sifatnya, penjelasannya dengan pakai alladzi gitu. Dia mau menjelaskan dengan kata alladzi, si mausul yang nyambung. Ya. Jadi itulah Udah jam 9. baik Bu ya. Nih coba Bu ya, coba Ibu sekarang bikin kalimat. Bisa sambil tulis Bu ya. Kalau biar nanti Ibu akan ingat terus ya. Misalnya telah menolong seorang yang mukmin kepada seorang muslim. Coba Bu, gimana? Ya. Telah menolong seorang mukmin. Nasaral mu'minu ila Enggak usah ila. muslim kepada Enggak usah diterjemahkan. Nasaral Jangan di mu'minu Nasaral Nasarul mu'minu. Gini, telah menolong orang mukmin, orang muslim gitu kalau secara harfiah. Nasaral muslim. Nasarul mu'minul Ladani. Enggak usah Bu, enggak usah. Kita sekarang seorang muslim. Enggak. Sekarang kita sudah pembicaraannya sudah bukan alladzi lagi. Oh, Ya. gitu. Bukan. Coba Ibu buat kalimat telah menolong seorang mukmin kepada, maksudnya kepada ini kata bantu aja. Atau dalam bahasa bakunya. Nasaral mu'minu muslim. Seorang mukmin, gitu. Seorang mukmin menolong seorang muslim. Nasaral mu'minu muslim. Apa? Nasarul mu'minul muslimah. Gitu Bu ya? Muslimah. Iya kan? Nasarul. Sekarang coba Ibu rubah dua orang mukminnya sama muslim, dua orang. Nasara. Betul. Jadi kalau jadi bedanya gini Bu. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il di depannya itu nggak dirubah 1, 2 atau jamaknya, gitu. Paham Bu? Jadi mau mufrad pakai nasoro, mau musana nasoro, gitu. Oh iya, mau Ustaz. jamak pakai nasoro. Kalau Nasaral jumlah mu'minani. Coba. Nasaral mu'minanil muslimani. Yang mana yang benar? Coba. Nasarul mu'minani. Coba. Dua orang muslim. Nasaral mu'minu muslimani. Coba. Nasaral mu'minu muslimani ya. Nasarul mu'minu. Ibu kan tadi dulu udah belajar kan yang kata saya. Kalau dia itu subjek, jangan lupa begini. Kalau dia objek, begitu. Ya. Coba. Nah, itu udah dipasang tuh. Yang satu jadi subjek, yang satu jadi objek. Coba Bu. Nasaral mu'minu muslimaini. Dua orang, semuanya dua orang. Nasaral mu'minanil muslimaini. Gitu ya, Ustaz? Ya, gitu. Nasaral mu'minanil muslimaini. Paham Bu Susila? Sedang merekam Ustaz. Ya, paham nggak Bu? Jadi nasaral mu'minanil muslimaini.
Nah, sekarang coba jamak. Nasara. Nasara Nasara mu'minun mu'minuna muslimin. al-muslimuna. Muslimina. Muslimina. Apa? Mus? Nasara mu'minunal muslimina. Ya. Nasorol mu'minunal muslimina. Ya Bu ya? Nah, baik. Sekarang coba ganti dengan mu'anas. Jadi al-mu'minunnya diganti. Nasorot. Ya, bagus. Nasorot. Nasorot mu'minatun. Ya, Ustaz. Nasorot mu'minatun muslimatun. Nah, coba Ibu Kaidah membaca sambungan-sambungan sambil pelajari. Nasorotul. Nasorotil ya Bu. Ya nasorotul ya Ustaz. Iya, jangan nasorotul. Nasorotil. Nasorotil mu'minatun. Mukminatu Bu, jangan tun ya Bu. Mu'minatil ya. Iya. Nasorotil mukminatu. Ibu paham nggak boleh tanwin? Iya, paham Ya. Ustaz. Nasorotil. Pada alif Ya. lam. Tuh. Nasorotil mukminatu. Nah, apa? Mukminatu Al-muslimatu. perempuan juga Ustaz. Ya. Bus. Al-muslimatu ya Ustaz. Pokoknya nggak harus diganti dengan muannas. Enggak harus diganti ya. Jadi harus diganti semua. Maksudnya kebetulan saya suruhnya biar diganti semuanya yang jadi muannas semua. Jadi nasaratil mu'minatul Muslimati. Mati. kok musliwati? Nasaratil mu'minatul. Kan Kan objek Bu. Ta. Iya, Muslimat. iya kan? Muslim. Ya muslimata ya Ustaz. Muslimata kan ya Bu, betul nggak? Iya. Iya, muslimata dia objek sendiri. Iya, nasab. Nah, baik sekarang dua orang. Nasaratil mu'minatani al-muslimatani. Ibu kurang Salah jeli ya? lagi. Ya, itu enggak yang tadi itu yang ujung. Jangan lupa kalau yang di tengah kan subjek Bu, ya nggak Bu? Oh, yang di bawah objek ya. Kalau yang di pinggirnya, yang di sebelahnya, gitu. Nah, Ibu perhatikan itu. Aduh. Iya Ustaz. Ya, jadi gimana nih? Nasaratil mu'minatanil muslimatan. Muslimataini ya Bu. Muslimataini ya Bu ya. Iya kan? Bukan ya Ustaz. Iya Ustaz. Iya. Gimana? Ibu Susila paham nggak itu mesti muslimatai? Iya, 2 orang Ustaz. Karena dia objek ya Bu ya. Kalau yang mukminatani itu dia subjek. Kebetulan. Kalau objek mesti iya muslimatain. Kalau muslimatani objek subjek tadi ya Ustaz ya? Itu subjek itu. Itu kebetulan di situ diduduki oleh al-mukminatani kan Bu? Yang subjeknya. Oke Ustaz ya. Ya, baik. Allah. Nah, sekarang coba jamak. Nasaratil mu'minatun mu'minatu. Iya. Iya Ustaz. Iya, betul. Terus muslimatun. Muslimat. Pakai alif lam enggak Ustaz ya? Pakai alif lam. Jadi karena dari awal itu pakai alif lam ya. Kalau dia menduduki posisi jadi gini, sebaiknya kalimat itu
itu kata itu dipakai yang alif lam supaya jelas tertentu. Ada kondisi memang tidak boleh pakai alif lam. Kalau dia khobar kan nggak boleh. Nah sekarang kalau posisi subjek atau objek sebaiknya pakai alif lam. Jadi galibnya supaya jelas. Ya. Nah, jadi kalau untuk jamaknya bagaimana Bu? Jadi nasorotil mu'minatil muslimati. jangan mukminatil Bu. Iya. Mu'minatu ya Ustaz. Nasorotil Mu'minatu. mu'minatu. Dia kan subjek ya Bu ya. Iya. Aduh lupa. Ya. Tapi paham kan nasorotil mu'minatu? Ya. Ya Ustaz, setiap ada alif lam tidak boleh tanwin. Terus enggak, itu pakai tu domah. Paham Bu? Iya itu yang sering Itu lupa kan- itu. Iya, jamak kan ya Bu ya? Itu Iya. kan subjek ya. Nah, baru kita lanjutkan. Jadi nasaratil mu'minatu. Nah, sekarang Al selanjutnya muslimati. al muslimati. Tuh. Baru Iya. ti. Kok bisa ti Ustaz? Objek. Objek. Ya, Objek. mesti ingat kasro yang jamak itu Bu. Jadi yang Oh, jamak itu iya kan? tidak bukan. Jadi sekarang ini memang sudah aplikasi langsung ini biar main. Nah, jadi itu kan udah 6 kalimat tuh ya. Nah, bisa diacak-acak. Saya acak ya Bu ya sekarang ini. Oh Ya. iya iya. Ya, saya acak nih Bu nih, misalnya. Telah menolong ya kaum muslimin ya menolong 2 orang muslimat. Nah, gimana? Telah Nasaral muslimun. Nasaral muslimu. Al muslimaini. Ya, coba. Apa Ya, tadi Ustaz? coba. Telah Ya, menolong. saya ulangi lagi ya. Telah menolong gini aja. Telah menolong orang-orang beriman jama ya Bu. Laki-laki. Nah, telah menolong orang-orang beriman laki-laki ya kan? Kepada 2 orang muslimah. Gimana? Oh. Nasaral mu'min. Mu'minanin. Coba. Jama Bu, jama yang laki-laki. Gampang Nasaral itu. Nasaral mu'minunal Iya. Terus? muslimat 2 orang. muslimatin muslimataini. Iya, betul. Nasaral mu'minunal Muslimataini. muslimataini. Iya, muslimataini. Betul itu. Ya. Baik. Jadi bisa diacak itu pokoknya diacak-acak. Maksudnya kadang subjeknya seorang, objeknya jama, ya kan? Bisa saja subjeknya 2, objeknya jama, ya kan Bu? Nah, itu harus mahir penggunaan. Nah, baik. Sekarang kita balik Bu ya. Kita balik menjadi jumlah ismiyah. Nah, coba Bu. Gimana dibalik tuh dari nomor 1 itu. Tadi kan yang nomor 1 nasrul mu'minu. Nah, sekarang dijadikan jumlah iya al-mu'minu nasara muslimi. ya, yang nomor 1 aja Bu. Seorang mukmin menolong seorang muslim gitu aja. Al-mu'minu nasaral Nasarul muslim. muslim. Iya, al-mu'minu nasarul muslimi. muslimah Bu sama itunya. Iya. Al-mu'minu nasaral muslimah. Iya. Nah, sekarang 2 orang. Al-mu'minani Betul. Nah, nasaral kalau untuk jumlah
ismiyah, nasoroknya harus ngikutin kaidah di nahwu itu, disorok tasrifan, Bu. Iya. Jadi Al-mu'minan. al-mu'minani, Nasoroni. bukan, Bu. Nasaranil. Bukan Nasrani. Coba lihat di tasrifan 2 orang untuk Nasoro. Nasoro. Iya. Nasoro. Ya, Ustaz. Nasoro, Iya. Nasoro, Nasoro, iya kan? Iya, Ustaz. Jadi Iya, al-mu'minani, Al-mu'minan. Nasoro. Nah, sekarang Nasoro. Minani, Nasoro, al-muslimai. Nih. Ini Nih. ya, ya Ustaz. al-muslimaini ya, Bu ya. Iya. Ini. Maknya jangan dipanjangin. Jangan al-muslimaini ya, jangan, Bu ya. Ragu saya Ustaz Baris. Al-muslimaini gitu aja ya, Bu. Ya, Ustaz. Baik. Al-mu'minan. Nah, sekarang jama. Tadi Al-mu'minun. ya, al-mu'minuna. Al-mu'minun. Nasoru al-muslima. Apa sih? Al-muslimin. Iya, betul. Al-mu'minun. Ya, al-mu'minuna, Al-muslimin. nasoru, al-muslimina. Min. Nasoru. Ya. Nah, sekarang coba yang muannasnya, Bu. Ntar Ustaz dicatat dulu, Ustaz. Al-muslimina. Yang muannas sekarang. Al-mu'minatun. Jangan al-mu'minatun, Bu. Oh Jangan iya, lupa. al-mu'minatu lupa Ustaz ya Allah. Al-mu'minatu nasaratil muslima. Iya, Muslima. Ta. Kan harus pakai ta kan Ustaz? Ya. Jadi al-mu'minatu nasaratil muslimata. Gitu kan? Ya Ustaz. Al-mu'mina, al-mu'min. Sekarang coba tadi apa? Mufrad sekarang musana ya Ustaz. Yang Al-mu'minatani ya. Nasorta. Apa? Apa ya? Ya betul. Nasorota. Iya. Iya. Al-mu'minatani nasorota. Iya. Al-muslimata ini. Iya. Nah, begitu, betul. Nah, sekarang jamak. Al-mu'minatu. Nasarta. Al-mu'minatu. Apa? Itu kan. Nasarna ya, ya Ustaz. Iya. Apa? Betul? Al-mu'minatu nasornal muslimati. Muslimata. Iya Ustaz. Ya. Muslimati atau muslimata Ustaz? Coba. Dia gini kuncinya, Bu. Dia jadi objek atau subjek gitu. Yang muslimat itu jadi objek atau subjek, Bu? Objek kan? Nah, kalau objek mesti apa? Kasroh, Bu, untuk jamak itu. Iya kan? Jadi muslimati gitu ya Ustaz. Iya, muslimati. Ya begitu. Nah, al-mu'minati nasornal muslimati itu Ustaz ya. Ya, al-mu'minatu nasornal, jangan lupa. Ya, nasornal muslimati. Nasornal muslimati. Nah, itu kan pakainya jumlah itu pakai fi'il madi kan ya, Bu? Ya, Ustaz. Nah, nanti harus diperhatikan lagi kalau pakai fi'il mudhari. Kaidahnya sama.
Jadi kalau jumlah ismiyah mubtada khobar, masalahnya kan harus seimbang, ya kan? Kalau mubtada khobar, kalau mubtadanya tunggal, khobarnya tunggal. Kalau mubtadanya mudzakkar, dia harus mudzakkar begitu. Nah, kalau yang jumlah fi'liyah, di mana fi'il duluan, nah gitu kan? Jadi nggak perlu ada keseimbangan antara jumlah bendanya. Yang paling harus dibedakan adalah jenis muzakkar atau muannasnya. Ya. Nah, satu lagi nih yang terakhir. Ibu perhatikan contoh yang di atas tuh, yang tadi Nasorol mu'minul muslimah, ada Bu? Masih ingat? Atau ditulis yang awal yang saya kasih contoh. Nasorol mu'minul muslimah, ada ya? Ya Ustaz. Nah, Ibu masih ingat fi'il majhul yang itu pertama kali kita belajar ilmu sholok, kalau yang di apa namanya, yang diberikan contoh itu kan ada pu'ila. Masih ingat Bu pu'ila? Ya Ustaz. Kalau nasoro telah menolong, kalau nusiro telah ditolong. Ya. Masih ingat? Satu. Maklum sama majhul. Kalau maklum yang biasa, majhul yang ini apa namanya? Iya Ustaz, ada ini. Pasif ya, satu. Masih ingat Bu? Itu ya. Iya Ustaz. Nah, cara bikin kalimatnya begini. Tadi kan ada nasorol mu'minul muslima. Nah, nasoro kalau dipasifkan jadi apa Bu? Nusiro. Nusiro ya Bu ya? Iya, Ya kan? benar. Nah, jadi kalau nusiro, kalau yang di atas kan yang telah menolongnya orang yang beriman. Yang ditolongnya siapa? Orang Islam. Orang Islam. Maka nusirol muslimu. Langsung begitu Bu. Nusirol muslimu. Gitu ya Bu. Kalau untuk majhul itu. Barisnya tetap mu ya Ustaz. Yang apa? Muslimnya. Ya, dia jadi domah malah. Karena dia kan menduduki jabatan yang mukminat, mukminu. Dia iya, hilang Ustaz. masalahnya. Nah, itu yang disebut dengan naibul fa'il itu. Nah, jadi itulah bedanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, ini perhatikan Ibu, kalau di slide ini, tadi yang kita bicarakan itu yang ini. Tapi ini kan nggak lengkap. Nggak lengkap. Ini solihun, satu lagi solihan. Ya kan? Solihani, solihaini. Solihuna, solihina. Ini harusnya solihatun, solihata, solihati. Ya. Ini yang suka bertukar ini ya Bu ya. Solihatun sama solihatin. Baik. Ya. Kita lanjutkan. Ini sudah. Ini untuk keterangan aja Bu sebenarnya. Jadi misalnya bisa saja kalimat itu misalnya al ustazu amamat tolibi gitu. Ya, dia keterangan tempat, bisa jadi
jawaban, bisa juga dia sebagai keterangan dari kalimat yang sudah sempurna. Ya. Ini keterangan tempat, keterangan waktu. Nah ini Bu ya, sebenarnya yang kalau misalnya paham, semua Quran hadis itu sebenarnya ada ininya Bu, ada tempat waktunya. Cuman banyak nggak dibahas. Sebenarnya waktu dan tempat tuh ada. Banyaknya di ini apa namanya? Cuman dilewat ya. Baik. Ini Bu, nih kalau kita baca surat At-Takasur ini ada di sini. Ada nun taukid. Nun taukid itu nun menyungguhkan. Ya. Jadi gini, fi'il mudhari dari pahala apa Bu? Yaf'alu Ustaz. Iya, ya alu. Nah ini nun taukid. Artinya dia menyungguhkan perbuatan itu ingin diberi keterangan bahwa yang dilakukan itu sungguh-sungguh. Maka caranya ditambah nun yang bersidah. Jadi gimana tuh tadi ya? Yang yap alu jadi gama. Gimana? Yaf'alunna gitu ya Ustaz. Iya, yap alunna. Yap alunna gitu. Ya. Itu nun taukid namanya, menyungguhkan. Sebenarnya satu lagi. Nunnya mati. Yap alun gitu. Tapi tekanannya lebih rendah. Yang lebih kuat yap alun pakai. Nah, itu. Nah, kalau naibul fa'il tadi yang saya katakan. Yang tadi. Yang naibul fa'il. Nah, ini hanya tambahan saja, diingat lagi. Ada namanya yang tidak menerima tanwin rukni. Ya, mafa'il. Masajidu mafa'il. Atau ini isim tabdil, ab'alu, abdulu, akbaru, dia nggak menerima tanwin. Atau alif taknis mamdudah nih, jama' sauda, ulama, dia nggak tanwin, dia nggak bakalan pernah tanwin. Satu lagi ini yang ada ya taknis al husna kuda, ini ada ininya. Nah, kemudian isim alam, Lukmanu, Ismailu, Salmanu, Umaru. Ya. Ini adalah sebagai tambahan penjelasan. Ya, wallahu alam. Ya kan, ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, Tanya Ustaz karena kemarin saya nggak ikut. Iya. Berarti ini penerapan dari yang kita bahas tentang kedudukan Iya. kata kemarin tuh ya Ustadz ya. Jadi kalau subjek dia doma marfo gitu ya. Kalau sebagai objek dia nasab, kalau jama itu masukkan huruf dia kasroh gitu ya Ustadz ya. Betul. Itu contohnya. Hanya di situ yang belum dicantumkan hofadnya Bu ya. Kasroh. Sebenarnya bisa ditambah. Itu kan misalnya telah menolong orang beriman kepada orang muslim. Bisa ditambah ma'a, gitu kan, beserta siapa. Misalnya yang ditolong lagi apa selain al-muhsin gitu Bu ya. Jadi kalau al-muhsin jadi ma'al muhsini. Ya. Ya. Ma itu huruf jar. Objek ya Ustaz ya. Ya. Jadi ma'al muhsini. Nah, yang lainnya ikutin. Dua orang muhsinan. Muhsina ini kalau dia jadi objek, ya kan? Atau ada huruf muhsina ini. Ya, kalau dia jama jadi objek muhsinina, ya kan sama. Ya kan dengan yang jadi itu seperti itu. Yang lainnya biasanya kalau hofad hampir sama dengan apa namanya yang hofad ini ya, dengan yang musana dengan
Ya, zat, dengan yang Ustaz. objek ya, dengan objek. Objek, Kalau posisi objek hampir mirip dengan yang tepat, kecuali si mufrad kasroh. Ya. Baik. Begitu ya, Ibu Susila ya penjelasannya ya. ya, Ustaz. Ada lagi? Ya, sudahlah, alhamdulillah. Memang kalau nahu agak mikir ya, Bu ya. Belum terbiasa aja, Ibu. Kalau udah terbiasa enggak. Nanti. Tapi saya suka Ustadz yang kayak praktek bikin kalimat tadi. Iya, itu karena memang akan lebih mudah menghafal memang. Ya akan lebih kena langsung. Nanti aplikasinya kan apalagi. Kalau saya kan itu kan ngerunut kan. Kebetulan 1, 2. Kalau aplikasinya kan kadang panjang, ada di mana objeknya gitu. Kalau ya, baik, nanti kita latih lagi dalam bentuknya. Ya, saya kira cukup dulu ya. Udah malam nih. Ya. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ya.